Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1226. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera dilepaskan. Totalnya ada 3 orang Tao. Segera, Ye Yunfei menemukan bahwa ada 3 aura kuat memasuki Siang Xinghai. Dalam pasukan penyusup ini, ada 3 master di alam Tao. Seseorang memasuki tahap tengah dari keadaan Dao, dan 2 memasuki tahap awal dari keadaan Dao. Siang Xinghai adalah Xinghai yang sangat biasa, kekuatan keseluruhannya hanya sedikit lebih kuat dari Tianluo Xinghai. Belum lagi 3 master tingkat Dao, bahkan 1 master tingkat Dao dapat dengan mudah menaklukkan lautan bintang ini. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 3 alam Dao. Terutama, setelah menggabungkan sisa-sisa perang itu. Melarikan diri. Jangan bunuh ayahku. Kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu. Di Siang Xinghai, makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya sedang dibantai. Haha, jika Anda tidak ingin mati, segera berlutut dan jadilah budak kami selamanya. Jika tidak, semua orang akan mati. Petik 2. Penjajah tertawa terbahak-bahak satu persatu, membunuh semua orang yang mereka lihat, merampok semua yang mereka lihat, dan menghancurkan kota dan markas sekte. Ye Yunfei bergegas ke lautan bintang dengan perahu terbang hijau, menyaksikan pembantaian dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah berlatih selama ribuan tahun, Ye Yunfei memiliki pemahaman mendalam tentang kekejaman perang. Jangankan bintang laut musnah, Ye Yunfei telah melihat beberapa adegan di mana seluruh alam semesta, dan bahkan beberapa dunia yang kuat dengan wilayah tak terbatas, musnah dalam waktu singkat. Di dunia prajurit, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa yang kuat memangsa yang lemah. Tinju siapapun yang keras, siapapun yang benar. Pergi hisap darah. Datang ke langit di atas bintang, Ye Yunfei langsung melepaskan klon darah, mengubahnya menjadi seberkas darah, dan bergegas ke planet dalam sekejap. Sekelompok penjajah membakar, membunuh, dan menjara dengan panik di planet ini. Avatar darah ini sekarang dapat bertarung melawan master dari tahap awal memasuki alam Dao. Hei, kecepatan klon darah sangat cepat, dan itu datang ke pemimpin kelompok penyerbu ini dalam sekejap, dan mengeluarkan cibiran yang kejam. Ini adalah master di tahap akhir Gathering Stars. Siapa kamu? Pemimpin itu terkejut ketika dia melihat seorang pria jangkung dan aneh terbungkus kabut darah tebal tiba-tiba muncul di depannya, dan bertanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, klon darah itu langsung dimusnahkan dan dibunuh. Bergemuruh, kabut darah tak berujung keluar dari tubuh klon vampir, membanjiri ruang besar dalam sekejap. Pemimpin itu tenggelam dalam kabut darah yang mengepul, dan segera merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya, seolah hendak keluar melalui tubuhnya. Tuan tolong, pemimpin berbalik dan lari ketakutan, dan berteriak. Klik, saat berikutnya, tenggorokannya tersentak oleh klon darah, dan dia langsung jatuh. Gemerincing, avatar vampir menyedot semua darah pemimpin dalam satu tegukan, dan menelannya ke dalam perutnya. Di langit berbintang yang jauh, seorang lelaki tua tampaknya memiliki akal sehat, tiba-tiba berbalik, dan melihat ke arah planet ini. Mengapa murid saya meminta bantuan? Mungkinkah di lautan bintang yang lemah ini, masih ada murid yang mengancamku? Petik 2. Pria tua itu tampak bingung. Kemudian, lelaki tua itu meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju planet yang jauh tempat klon vampir itu berada. Bergemuruh, klon darah bergegas menuju penyusup lainnya. Kemanapun dia pergi, awan besar kabut darah meledak, seperti lautan darah, menenggelamkan semua orang, dan kemudian langsung menghisap darah. Kekuatan avatar darah ini sudah setara dengan tahap awal Taoisme, dan dengan naluri aneh mengendalikan darah, tidak ada tandingan prajurit dengan kekuatan rata-rata. Saya melihat bahwa di mana avatar darah lewat, batch demi batch penyerbu terus-menerus disedot keluar dari darah, berubah menjadi kerangka kurus dengan hanya tersisa tulang. Setelah menghirup, ketika avatar vampir bertemu dengan pengganggu yang lemah itu hanya perlu memberi isyarat, dan darah di tubuh mereka akan mendidih, lalu menerobos pembuluh darah, keluar melalui tubuh, berkumpul di sungai darah, dan bergegas menuju avatar vampir pergi, lalu dihisap ke dalam mulut. Sungguh monster penghisap darah yang mengerikan, larilah. Penyusup lainnya ketakutan dan mulai melarikan diri. Namun,
kecepatan klon vampir jauh lebih cepat dari mereka. Setelah beberapa saat, di planet ini, semua pasukan penjajah tersedot keluar darah, tidak ada satupun yang tersisa. Ini, apa yang telah terjadi? Monster penghisap darah itu tampaknya adalah penyelamat kita. Petik 2. Para prajurit di planet ini melihat pemandangan ini, sambil bingung, mereka juga sangat terkejut. Kekuatannya telah meningkat banyak. Ye Yunfei merasakan aura klon darah, dan mengangguk. Klon darahmu terlalu kuat. Jika evolusi penghisap darah berlanjut seperti ini, suatu hari ia akan mencapai tahap akhir alam Dao, atau bahkan kekuatan yang lebih kuat. Petik 2. Pria kuat itu muncul di samping Ye Yunfei dan berseru. Tidak apa-apa di tahap akhir memasuki alam Tao. Seorang master darah sejati dapat menyerap semua darah semua makhluk di alam Changhuang dalam waktu singkat. Ye Yunfei tersenyum ringan. Apakah ras darah begitu kuat? Pria kuat itu terkejut. Tingkat garis keturunan ras darah jauh lebih tinggi daripada manusia. Itu adalah ras yang sangat menakutkan di dunia 3000. Ye Yunfei tertawa. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memanggil kembali klon darah, dan berdiri di sampingnya, memancarkan kabut darah yang mengerikan. Siapa yang membunuh muridku? Ambil hidupmu. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas dari langit berbintang yang jauh, wajahnya penuh amarah. Pemimpin tadi adalah muridnya. Orang tua itu merasakan bahwa muridnya telah jatuh. Kekuatan awal memasuki alam Tao. Ye Yunfei mencibir, memanggil. Sebelum lelaki tua itu tiba, klon darah sudah bergegas. Siapa kamu? Orang tua itu memandang klon darah yang terbungkus plasma tebal, sedikit khawatir, dan bertanya. Gemerincing. Avatar vampir membuka mulutnya dan menyembur, dan aliran darah merah mengalir keluar dari mulutnya seperti sungai yang panjang, mengalir ke arah lelaki tua itu. Ledakan. Orang tua itu meninju, dan pukulan yang mengerikan itu langsung menghancurkan sungai darah. Namun, air berdarah itu tampak hidup. Setelah hancur, mereka segera berkumpul kembali dan bergegas menuju lelaki tua itu dari arah lain. Dentang. Klon darah mengeluarkan pedang berwarna merah darah seperti bulan purnama, bergegas mendekat, dan menggunakan segala macam gerakan aneh untuk melawan lelaki tua itu. Pedang merah ini ditemukan oleh Ye Yunfei di dalam tubuh avatar vampir ini, dan merupakan senjata yang paling umum digunakan oleh vampir. Bergemuruh. Pertarungan antara avatar vampir dan lelaki tua itu meletus dengan kejutan energi yang mengerikan, yang membuat langit berbintang bergetar. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mulai dirugikan, dipaksa mundur lagi dan lagi oleh klon darah. Avatar darah sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan tahap awal alam Dao, dan avatar darah dapat mengontrol darah. Selama pertempuran, darah di tubuh lelaki tua itu terus mendidih, dan dia tidak bisa melakukan pertarungan yang seharusnya, kekuatan sama sekali. Sangat sulit bagi prajurit manusia dengan kekuatan yang sama untuk mengalahkan ras darah. Tidak lama kemudian, lengan kanan lelaki tua itu terpotong oleh klon darah, dan dia berbalik dan melarikan diri. Memanggil, avatar vampir berubah menjadi cahaya darah, mengejarnya, menjerat lelaki tua itu dan terus bertarung. Setelah selusin trik, kepala lelaki tua itu dipenggal oleh klon darah, dan semua darah disedot dari tubuhnya. Berjalan, serap darah semua penjajah di lautan bintang ini. Petik 2. Ye Yunfei mengambil klon darah dan menuju ke langit berbintang yang jauh. Bab 1227. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil klon darah dan menyapu planet demi planet, menghancurkan semua penyusup yang mereka temui. Pasukan penyusup yang memasuki lautan bintang ini semuanya telah bubar, menyerang planet yang berbeda secara terpisah. Dengan kekuatan Ye Yunfei dan klon darah, sangat mudah untuk menghadapi penjajah yang tersebar ini. Berani? Siapa kamu? Mereka yang berani membunuh kami, ambil nyawamu. Petik 2. Akhirnya, dua tuan lainnya dari pasukan penyusup Xiang Xinghai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan bergegas menuju Ye Yunfei dan klon darah dari jauh. Lansia, integrasikan ke dalam tubuhku dan bunuh musuh bersama. Ye Yunfei segera memanggil sisa-sisa perang itu. Sisa-sisa perang muncul satu demi satu dan bergabung ke dalam tubuh Ye Yunfei. Ledakan, aura Ye Yunfei terus melambung. Mati, Ye Yunfei bergegas menuju master di tahap tengah Taoisme. Memanggil, klon darah bergegas menuju master pada tahap awal memasuki Taoisme. Bergemuruh, Ye Yunfei langsung melepaskan tinju pemakaman 9 surga peminjam,
dan meledakkan tinju kanannya, mempengaruhi tren umum seluruh langit berbintang di seluruh lautan bintang. Bintang tak berujung berkumpul menuju tinju Ye Yunfei dengan kuat. Ini adalah kekuatan bintang-bintang. Tinju 9 pemakaman surga peminjam yang ditampilkan Ye Yunfei dalam keadaan ini adalah surga peminjam yang sebenarnya. Seluruh langit berbintang, semua energi, dan hukum sedang bergulir, bergemuruh. Dengan ledakan tinju Ye Yunfei, seluruh langit berbintang mulai bergetar dengan cepat, seolah-olah menyaring sekam. Tinju macam apa ini? Merasakan pukulan mengerikan yang dikeluarkan oleh tinju Ye Yunfei, Master di tahap tengah Dao Realm menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur lagi dan lagi dalam ketakutan. Ledakan, Ye Yunfei meninju serangkaian tinju. Ledakan, pada pukulan ke-6, Master di tahap tengah Dao Realm akhirnya tidak bisa menahan dan terpesona oleh pukulan itu. Mati, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mengejar Master dalam satu langkah. Bang-bang, dua pukulan terakhir masing-masing mengenai dada dan kepala sang Master. Engah, akhirnya, tubuh tuannya langsung hancur, berubah menjadi awan kabut darah, dan tubuh serta jiwanya hancur total. Hampir pada saat yang sama, klon darah merobek tubuh Master Tao tahap awal lainnya, dan kemudian menyedot semua darahnya. Memanggil, klon darah bergegas, menyerap semua daging dan tulang Master tingkat menengah yang dihancurkan oleh Ye Yunfei. Senang memiliki kekuatan, Ye Yunfei merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, dan tidak bisa menahan nafas. Namun, Ye Yunfei mengerti bahwa sebagian besar kekuatan ini berasal dari sisa-sisa perang itu. Satu demi satu, sisa-sisa perang keluar dari tubuh Ye Yunfei dan kembali ke kapal perang. Kapal perang itu adalah senjata ajaib bagi mereka untuk menempatkan klon jiwa mereka. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil klon darah dan menyapu seluruh laut bintang matahari ungu. Setiap kali bertemu penyusup, klon darah akan bergegas dan mulai menghisap darah. Para prajurit dengan kekuatan rata-rata tidak memiliki perlawanan sama sekali saat menghadapi klon darah. Jika menghadapi perlawanan skala besar, Ye Yunfei akan berubah menjadi raksasa setinggi 150 kaki, menggabungkan sisa-sisa perang itu, dan bertarung bersama dengan avatar vampir. Dengan kekuatan tempur Ye Yunfei dan klon darah, tidak peduli berapa banyak penyerang, itu tidak berguna. Pada akhirnya, semua penyerang di lautan bintang ini musnah. Oke, sekarang cari kaki kirimu. Ye Yunfei berkata kepada pria kuat itu. Kaki kiri saya berada di bidang bintang Tianshui di laut bintang matahari ungu. Bintang utama bidang bintang Tianshui disebut bintang Tianshui. Di atas Merkurius, ada lautan luas, dan kaki kiri saya berada tepat di bawah laut. Petik 2, pria kuat itu berkata, jadi, kaki kirimu menyembunyikan ketinggian air di gosip. Ye Yunfei tertawa. Ya, pria kuat itu mengangguk. Oke, ayo pergi ke Tianshui Starfield sekarang. Kata Ye Yunfei, saat ini, lihat senior, lihat nak. Pada saat ini, sekelompok besar orang datang dari jauh di langit berbintang, berhenti di depan Ye Yunfei, pertama memberi hormat pada klon darah, dan kemudian memberi hormat kepada Ye Yunfei. Oh, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2, Ye Yunfei menatap orang-orang di depannya dan bertanya, kembali ke putramu, kami dari Xiang Xinghai. Senior ini dan putramu menunjukkan kekuatan besar, membunuh semua penjajah, dan menyelamatkan Xiang Xinghai kami. Jadi, kami datang ke sini secara khusus untuk berterima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda. Petik 2, seorang lelaki tua dengan 3 janggut panjang di dadanya melangkah maju dan berkata, tidak perlu berterima kasih, kembali dan bangun kembali tanah airmu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, tidak masuk akal bagi kami untuk membangun kembali rumah kami. Kata orang tua itu. Mengapa? Ye Yunfei terkejut. Saat ini, ada penyerbu di mana-mana di seluruh alam Changhuang. Bahkan jika kita membangun kembali rumah kita sekarang, pasti akan ada penyerbu baru yang segera hadir. Xiang Xinghai kami hanyalah Xinghai yang tidak penting di alam Changhuang. Kami tidak memiliki perlawanan terhadap penjajah yang kuat itu, dan yang menunggu kami adalah kehancuran. Petik 2, orang tua itu menjawab. Juga, Ye Yunfei membeku sesaat, lalu mengangguk. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Di seluruh alam semesta, ada penyusup di mana-mana. Meskipun semua penyusup di Xiang Xinghai telah terbunuh, akan ada penyusup lainnya segera. Dalam perang seperti itu, sulit bagi Xinghai biasa untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu apa rencanamu?
Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya, "Aku sudah memikirkannya, dan hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah memimpin orang-orang dari seluruh Qinghai untuk pergi ke 3 pusat Qinghai, mengikuti klan besar itu, dan meminta perlindungan mereka. Yang kedua adalah mengikutimu, Nak." Petik 2. Orang tua itu berkata, sambil berbicara, dia menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Dia bisa melihat klon darah itu berdiri di samping Ye Yunfei dengan tangan tertunduk, dan itu jelas didominasi oleh Ye Yunfei. Untuk memiliki bawahan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Di dunia yang kacau ini, sangat penting untuk menemukan pendukung, dan pemuda di depannya ini adalah pendukung besar. Bagus, Tuan Muda. Anda adalah penyelamat siang Qinghai kami, seluruh Qinghai kami bersedia dipimpin oleh Anda, dan kami akan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Petik 2. Kata orang tua itu, "Jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan mau mengikutiku. Saya Ye Yunfei." Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Tuan Istana King Yun, Ye Yunfei." Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu terkejut. "Tahukah Anda, beberapa waktu lalu, dua nama Istana King Yun dan Ye Yunfei menyebar ke seluruh alam Changhuang, mengguncang langit berbintang yang tak berujung. Di alam Changhuang, ada begitu banyak kekuatan kuat yang menganggapku sebagai musuh dan mengikutiku, dan tidak akan ada hasil yang baik." Kata Ye Yunfei, "Kami hanya tahu bahwa Tuan Istana Ye adalah dermawan besar. Xiang Qinghai kami, dan Xiang Qinghai kami bersedia mengikuti Tuan Istana Ye. Adapun kekuatan besar itu, jika mereka menganggap Tuan Istana Ye sebagai musuh, Xiang Qinghai kami juga akan menganggap mereka sebagai musuh." Petik 2. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Xiang Qinghai kami bersedia mengikuti Tuan Istana Ye, tolong bawa Tuan Istana Ye masuk." Orang lain di belakang lelaki tua itu juga berteriak serempak. Bab 1228. Kamu bisa pergi ke 3 lautan bintang pusat dan bergabung dengan klan besar itu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, mengambil kelompok orang ini berarti melindungi mereka mulai sekarang, yang akan menimbulkan banyak masalah. Tuan Ye, Anda adalah penyelamat Xiang Qinghai kami lebih bersedia untuk mengikuti Anda. Tuan Istana Ye, meskipun kekuatan kita tidak kuat, begitu kita memilih untuk mengikuti Tuan Istana Ye, kita akan setia dan mengikuti perintah Tuan Istana Ye selamanya. Tolong Tuan Istana Ye menerima kami." Petik 2. Orang tua yang bertanggung jawab berkata, "Tolong Tuan Istana Ye membawa kami masuk." Yang lain juga berkata serempak, "Karena ini masalahnya, kamu bisa menerima mereka, dan memperlakukan mereka sebagai perluasan lingkup pengaruhmu." Kata orang kuat itu, "Baiklah." Ye Yunfei mengangguk, "Terima kasih, Tuan Istana Ye, telah menerimaku." Sejak saat itu, Xiang Qinghai kami adalah cabang dari Istana King Yun. Petik 2. Pria tua itu berkata dengan bersemangat, "Di dunia yang bermasalah ini, bisa mengandalkan orang yang kuat adalah kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh Qinghai." Di hati banyak prajurit di alam Changhuang, Istana King Yun adalah keberadaan yang kuat yang dapat menantang kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat. Kamu segera mengatur semua orang di Laut Bintang Matahari Ungu dan membangun pasukan besar. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, Asgard Master Ye, saya akan melakukannya sekarang." Petik 2. Pria tua itu mengangguk. Kemudian, lelaki tua itu berbalik dan pergi dengan orang lain di belakangnya, dan mulai mengatur pasukan. Termasuk lelaki tua itu, orang-orang yang datang untuk melihat Ye Yunfei ini semuanya adalah pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar di lautan bintang ini, dan mereka dapat memutuskan berbagai peristiwa besar di lautan bintang ini. "Pergi, ayo cari kaki kirimu dulu." Ye Yunfei menaiki kapal terbang hijau dan menuju ke Tianshui Starfield. Kecepatan kapal terbang hijau itu terlalu cepat, dan setelah beberapa saat mencapai bidang bintang Tianshui. Kapal terbang hijau mendarat di bintang utama bidang bintang Tianshui, Tianshui Xing, di depan lautan luas. Kaki kiriku berada tepat di bawah dasar laut ini. Pria kuat itu berkata, "Oke, ayo turun." Ye Yunfei menyingkirkan perahu terbang berwarna hijau, dan dengan sekejap, dia membelah ombak dan berjalan menuju dasar laut. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei datang ke bawah dasar laut dan menemukan pintu masuk dan keluar dari terowongan dasar laut. Pintu masuk dan keluar diatur dengan formasi berat. Bagi Ye Yunfei, formasi ini tidak layak disebut dan diabaikan sama sekali. Berjalan ke terowongan bawah air ini,
tidak lama kemudian, Anda tiba di istana bawah tanah bawah air. Ada altar di tengah istana bawah tanah ini, dan kaki kiri diletakkan di atas altar. Memanggil, saat Ye Yunfei berjalan ke istana bawah tanah, hantu pria kuat muncul dari kaki kirinya, menatap Ye Yunfei dengan waspada. Memanggil, hantu lain dari pria kuat muncul di samping Ye Yunfei. Dalam sekejap, ingatan antara kedua pria kuat itu mulai berkomunikasi, dan mereka mengetahui pengalaman masa lalu satu sama lain. Kemudian, kedua orang kuat itu bergabung menjadi satu dan menjadi tubuh jiwa. Kaki kiri juga melayang, datang ke tubuh Ye Yunfei, dan diteleportasi ke menara hantu oleh Ye Yunfei. Dengan cara ini, lelaki kuat itu menemukan dua tangan dan satu kaki kiri. Ye Yunfei bergegas keluar dari tanah dan datang ke langit berbintang. Tuan Ye, saya telah mengumpulkan semua orang di atas tingkat jembatan bintang di Xiang Xinghai. Orang tua itu sudah membawa tim pasukan ke tubuh Ye Yunfei. Belum lama ini, Xiang Xinghai diserang dan hampir musnah, yang sangat menyentuh semua prajurit di Xinghai ini. Oleh karena itu, para prajurit ini, terlepas dari sekte atau keluarga, semuanya mengikuti pengaturan orang tua itu dan berkumpul di sini. Semuanya, ini Tuan Istana Ye, mulai sekarang Xiang Xinghai kami akan dipimpin oleh Tuan Istana Ye. Semuanya, lihat Tuan Istana Ye. Petik 2, kata orang tua itu. Lihat Tuan Istana Ye. Semua orang memberi hormat secara kolektif, dan suaranya mengguncang langit berbintang. Bangun, semuanya. Ye Yunfei mengangguk. Dibandingkan dengan penyerang itu, kekuatan keseluruhan Xiang Xinghai terlalu lemah. Jika Anda ingin melawan penjajah itu, hanya ada satu cara selain meningkatkan kultivasi Anda dengan seluruh kekuatan Anda. Itulah medan perang. Petik 2, Ye Yunfei meliriknya dan berkata, kembali ke Palace Master Ye, kita memiliki formasi pertempuran, tetapi dengan kekuatan kita, bahkan jika kita membentuk formasi pertempuran, kita mungkin tidak dapat melawan penjajah yang kuat itu. Kata orang tua itu, aku akan mengirimimu formasi pertempuran. Mulai sekarang, kamu harus berlatih keras. Selama kamu mahir, kamu harus bisa menampilkan kekuatan tempur yang bagus. Kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memilih selusin atau lebih master pengumpul bintang dari kelompok orang ini, dan mengajari mereka formasi pertempuran yang disebut formasi pertempuran iblis surgawi. Bagikan kepada orang lain dan mulailah berlatih segera. Orang tua di kepala bernama Liu Deming, kepala kekuatan besar di Xiang Xinghai, dengan kekuatan di tahap akhir alam pengumpulan bintang. Selain Liu Deming, ada 12 penguasa alam pengumpulan bintang di Laut Bintang Xiang. 2 hari kemudian, di bawah kepemimpinan 13 master alam pengumpulan bintang, orang-orang Xiang Xinghai awalnya menguasai formasi pertempuran iblis surgawi, dan langkah selanjutnya adalah berlatih lebih banyak. Kemudian, Ye Yunfei bergerak, memilih bintang bernama Bintang Qianyang di Laut Bintang Xiang, dan mengatur markas tentara Xiang di atasnya. Bintang Qianyang adalah aura paling banyak di lautan bintang matahari ungu, dan juga merupakan planet dengan kekuatan keseluruhan terkuat. Ye Yunfei mengumpulkan sejumlah besar naga bumi dari antara banyak planet di Xiang Xinghai, dan kemudian mendirikan tempat berbahaya dari 6 dewa dan tempat kepala 3 hantu yang terpenggal di markas tentara Xiang. Selain tanah berbahaya Liu Shen dan tanah kepala terputus 3 hantu, sejumlah besar formasi pintar dan berbagai formasi kecil lainnya juga diatur. Dengan cara ini, markas tentara Xiang menjadi posisi yang kokoh. Pada akhirnya, Ye Yunfei membawa Liu Deming dan Master Juzu tahap akhir bernama Mao Wanli ke Menara Hantu. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua telah lama terjebak di tahap akhir alam pengumpulan bintang. Saya akan memberi Anda ramuan untuk melihat apakah itu dapat membantu Anda menerobos ke alam Tao. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Liu Deming dan Mao Wanli, Tuan Ye, bisakah Anda membantu kami menerobos? Liu Deming dan Mao Wanli ragu. Anda tahu, mereka telah terjebak setidaknya selama 100 tahun di tahap akhir alam pengumpulan bintang. Saya tidak tahu berapa kali saya mencoba menerobos ke alam Dao, tetapi saya tidak pernah berhasil. Karena terlalu banyak kegagalan, mereka bahkan menyerah mengejar menerobos ke alam Dao. Cobalah, ada 80% harapan. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. 80% harapan. Mendengar ini, Liu Deming dan Mao Wanli menjadi sesak napas. 80% harapan, artinya, jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar akan berhasil. Bagus, Tuan Istana Ye, kami mendengarkan Anda.
Petik 2. Baik Liu Deming dan Mao Wanli sangat gembira. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta Liu Deming dan Mao Wanli untuk mundur dan berlatih. Ye Yunfei sendiri mengeluarkan kuali dan memurnikan sekumpulan pil kelas kimia. Pil kelas kimia memiliki efek yang besar pada terobosan alam pengumpulan bintang. Di Menara Hantu, 10 hari kemudian, oke, kalian berdua minum pil ini, lalu mulai menyerang kerajaan. Ye Yunfei mendatangi Liu Deming dan Mao Wanli, dan masing-masing menyerahkan 4 botol pil kepada mereka. Hua dan Liu Deming dan Mao Wanli membuka botol itu, dan terkejut menemukan bahwa itu berisi pil transformasi. Bagi para ahli di dunia pengumpulan bintang, Hua dan sangatlah berharga. Kemudian, Liu Deming dan Mao Wanli mulai meminum pil alkimia ini. Setelah 1 hari, keduanya mengantarkan kesengsaraan guntur pada saat yang sama, dan berhasil menembus ke tahap awal memasuki alam Dao. Haha, saya akhirnya menjadi Master Taois. Petik 2. Baik Liu Deming dan Mao Wanli menangis dengan gembira. Terima kasih, Tuan Istana Ye, atas kebaikanmu. Liu Deming dan Mao Wanli mendatangi Ye Yunfei dan memberi hormat dengan hormat. Ni telah menembus ranah Dao, tapi keduanya masih sangat hormat di depan Ye Yunfei. Karena mereka tahu bahwa 3 Master Tao yang memimpin pasukan untuk menyerang Xiang Xinghai semuanya mati di tangan Ye Yunfei. Bagaimana dengan ini? Kumpulkan semua alam pembukaan gua dan pengumpulan bintang tahap akhir, dan aku akan membantu mereka semua menerobos ke alam. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, mendesis. Setelah mendengar kata-kata kasual Ye Yunfei, Liu Deming dan Mao Wanli tersentak kaget. Naik level dan menerobos sangat sulit bagi kebanyakan prajurit, dan mungkin tidak mungkin berhasil bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Tapi ketika dia tiba di tempat Ye Yunfei, semudah makan dan minum. Setelah 1 hari, dengan bantuan Ye Yunfei, semua tahap selanjutnya dari pembukaan lubang dan semua bintang yang berkumpul semuanya telah menembus level tertentu. Ye Yunfei memiliki sejumlah besar tumbuhan tingkat virtual dan tumbuhan tingkat kimia, dan sangat mudah bagi para pejuang dari 2 tingkat pembukaan lubang dan mengumpulkan bintang untuk menerobos. Di antara mereka, lebih dari 100 di antaranya berada di tahap akhir pembukaan lubang, dan semuanya menerobos ke tahap awal dari kondisi pengumpulan bintang. Di Xiang Xinghai, awalnya hanya ada 13 master pengumpul bintang, tetapi sekarang ada lebih dari 100 master pengumpul bintang. Oke, aku harus pergi. Ini slip diop komunikasi khusus saya. Jika ada yang dibutuhkan Xiang Xinghai, silakan kirimi saya pesan langsung. Petik 2. Pada akhirnya, Ye Yunfei masing-masing memberi Liu Deming dan Mao Wanli slip diop komunikasi, dan berkata, Tuan Istana Ye, jangan khawatir, kita berdua pasti akan memimpin orang-orang Xiang Xinghai, berlatih formasi pertempuran iblis surgawi dengan rajin, dan tidak akan pernah mengecewakan harapan Tuan Istana Ye terhadap kita. Liu Deming dan Mao Wanli memimpin lebih dari 100 master alam pengumpulan bintang, berdiri dengan hormat di depan Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan kagum. Dalam 2 atau 3 hari terakhir, berbagai metode yang ditampilkan Ye Yunfei telah membuat para prajurit Xiang Xinghai ini sangat mengagumi. Tuan Ye, saya akan segera mengirim seseorang ke markas Istana Qingyun di Tianluo Xinghai untuk berkomunikasi dengan markas. Mulai sekarang, Xiang Xinghai kita akan menjadi cabang dari Istana Qingyun, kata Liu Deming. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang hijau, memasuki kapal terbang, dan pergi dalam sekejap. 3 hari telah tertunda di Xiang Xinghai, lelaki kuat itu sudah sangat cemas, dan terus mendesak Ye Yunfei untuk bergegas dan mencari bagian lain dari tubuhnya. Semuanya, dalam beberapa hari terakhir, saya percaya semua orang dapat dengan jelas melihat perubahan yang telah dibawa oleh Asgard Master Ye ke Xiang Xinghai kita. Hanya dalam 2 atau 3 hari, kekuatan Xiang Xinghai kami telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Trik Palace Master Ye seperti setan. Saya tidak berpikir bahkan klan besar dari 3 lautan bintang pusat utama mungkin memiliki cara seperti itu. Mulai sekarang, kami Xiang Xinghai pasti akan mengikuti Palace Master Ye dengan setia. Saya punya firasat bahwa Tuan Istana Ye pasti akan membawa kita Xiang Xinghai ke ketinggian yang tak terbayangkan di masa depan. Petik 2. Liu Deming menatap kapal terbang Ye Yunfei sampai menghilang, lalu berbal. Bab 1229. Setelah meninggalkan Xiang Xinghai, Ye Yunfei menuju ke arah Xinghai bernama Yuexiu Xinghai.
Kaki kanan pria kuat itu ada di lautan bintang penggarap bulan. Sepanjang jalan, Ye Yunfei mendengar tentang situasi saat ini di alam Changhuang. Situasinya sangat buruk. Separuh pria dan kuda alam Changhuang lainnya datang dengan agresif, menempati setidaknya sepertiga dari laut bintang. Dan, agresi berlanjut. Di lautan bintang yang diduduki ini, sejumlah besar makhluk hidup dibantai, beberapa makhluk hidup mengungsi dan melarikan diri, dan banyak makhluk hidup menjadi tawanan dan menjadi budak. Separuh pria dan kuda alam Changhuang lainnya kuat, dan mereka melintasi perbatasan dengan mentalitas penyendiri pemenang, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan makhluk di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka memperlakukan makhluk di dunia ini dengan baik. 3 Singhai Pusat secara pribadi maju untuk membentuk pasukan Kaisar Chang, dan mengumpulkan banyak pasukan Singhai yang kuat, bersiap untuk berperang melawan pasukan penjajah. Singkatnya, alam semesta ini telah sepenuhnya jatuh ke dalam perang yang tidak teratur, dan perang ada di mana-mana. Cedera saya akhirnya sembuh. Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari lelaki tua berbaju abu-abu itu. Ye Yunfei memindahkan pria tua berpakaian abu-abu itu keluar dari menara hantu. Setelah mengetahui tentang situasi saat ini di alam Changhuang, lelaki tua berbaju abu-abu itu terdiam. Selama perang saudara di alam Changhuang tahun itu, untuk melindungi asal-usul Changhuang, tuanku memimpin sejumlah besar orang yang berpikiran sama untuk memulai perang sengit dengan faksi lain. Belakangan, faksi yang dipimpin oleh tuanku kalah jumlah dan menderita banyak korban. Mereka terpaksa meledakkan diri dengan putus asa. Saya masih ingat dengan jelas bahwa untuk melindungi pasukan besar agar tidak mundur, tuan saya bergegas ke depan, mendekati pemimpin musuh, dan kemudian memilih untuk meledakkan dirinya. Sebelum tuanku meninggal, dia mengirimiku transmisi suara, memberitahuku untuk menganggapnya sebagai tugasku untuk melindungi kedamaian alam Changhuang di masa depan. Ini adalah keinginan terakhir yang diberikan oleh guru kepada saya, dan ini juga merupakan harapan terbesar guru untuk saya. Sayang sekali kekuatan saya terbatas, dan sekarang saya menyaksikan tanpa daya bahwa alam Changhuang sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan perang, dan banyak nyawa hancur, tetapi saya tidak dapat melakukan apa-apa. Maaf guru. Setelah sekian lama, lelaki tua berbaju abu-abu itu berbicara lagi, berbicara perlahan, kata-katanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Saya awalnya seorang yatim piatu, berkeliaran di luar, tetapi untungnya saya bertemu guru, yang tidak mengira saya berasal dari latar belakang yang sederhana, membawa saya kembali, dan dengan hati-hati melatih saya untuk menjadi seorang talenta, jadi saya seperti sekarang ini. Kebaikan guru kepada saya sebesar gunung, tetapi saya tidak dapat membalasnya. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu melanjutkan. Untuk sesaat, dia benar-benar terjebak dalam ingatan tuannya dan menyalahkan dirinya sendiri. Senior, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ye Yunfei menghiburnya. Jangan khawatir, setelah aku memulihkan kekuatanku, mari kita tarik pasukan besar dan musnahkan semua penyerbu. Pada saat itu, alam Changhuang kita akan memulihkan kedamaian. Petik 2. Saat ini, pria kuat itu tiba-tiba muncul. Siapa kamu? Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut. Ye Yunfei memperkenalkan identitas pria kuat itu. Apa, Anda adalah penguasa kuil terakhir? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu sangat terkejut. Setelah mendengar perkenalan Ye Yunfei, kuil itu memiliki sejarah panjang dan sudah menjadi kekuatan yang kuat di alam Changhuang pada zaman kuno. Lelaki tua berpakaian abu-abu ini secara alami mengetahuinya. Bukan penguasa kuil sebelumnya, tapi penguasa kuil saat ini. Pria yang duduk di kursi tinggi kuil adalah pria tercela yang merebut kekuasaan dan tahta. Dia adalah pengkhianat kuil, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kuil. Selain itu, kuil kami memiliki peraturan bahwa posisi kepala aula harus diserahkan dan diwariskan, hanya ketika kepala aula sebelumnya secara pribadi menyerahkan token identitas ke yang berikutnya, dia dapat benar-benar mendapatkan status kepala aula. Tunggu saja, setelah saya memulihkan kekuatan saya, hal pertama yang saya lakukan adalah kembali ke kuil dan menyelesaikan akun dengan pria tercela itu. Petik 2. Pria kuat itu segera berkata dengan gigi terkatup. Jadi begitu, pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk. Setelah kamu mendapatkan kembali posisi kepala kuil, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku untuk mengusir para penyusup itu? Pria tua berbaju abu-abu itu bertanya. Tentu saja, saya juga bagian dari alam Changhuang. Jika musuh asing menyerang,
saya juga memiliki kewajiban untuk melawan musuh asing dan mempertahankan tanah air saya. Pria kuat itu mengangguk dan berkata, "Bagus, setelah kekuatanmu pulih, aku akan menemanimu ke kuil dan membantumu mendapatkan kembali posisimu sebagai Master Kuil." Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu segera berkata, "Dan kamu, Ye Yunfei, kamu tidak berniat untuk berdiri dan menonton, kan?" Petik 2. Pria kuat itu menatap Ye Yunfei dan bertanya, meski kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia sudah merencanakan bagaimana mendapatkan kembali posisi Master Kuil. Dia tahu bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu di depannya adalah tuan yang sangat kuat. Dan berbagai metode yang ditunjukkan Ye Yunfei sepanjang waktu membuat dia tahu bahwa Ye Yunfei jelas bukan orang biasa. Jadi dia berharap untuk memenangkan lelaki tua berbaju abu-abu dan Ye Yunfei, dan kembali bersama untuk membantunya memenangkan tahta. Kalau begitu, ayo pergi ke kuil bersama. Ye Yunfei tertawa. Oke, itu saja. Pria kuat itu sangat gembira. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Yuexiu Xinghai. Yuexiu Xinghai telah ditempati oleh separuh lainnya dari alam Changhuang. Di Lautan Bintang, ada penjajah di mana-mana, berpatroli bolak-balik, mengejar dan membunuh beberapa prajurit yang tersisa di Lautan Bintang ini. Begitu dia melangkah ke Yuexiu Xinghai, dia disambut dengan bau darah yang kuat, dan ada mayat yang mengambang di langit berbintang. Bisa dibayangkan pasti pernah terjadi perang yang dahsyat dan sengit di Lautan Bintang ini belum lama ini. Penjajah sialan, melihat pemandangan ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu menggertakkan giginya. Ada total 6 master, ada 4 tahap awal Taoisme, 1 tahap tengah Taoisme, dan 1 tahap akhir Taoisme. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya dari jauh, dan berbicara setelah beberapa saat. Ye Yunfei merasakan 6 napas energi yang kuat. Ini menunjukkan bahwa di antara penjajah yang menduduki Yuexiu Xinghai, ada 6 master di alam Dao. Lakukan secara langsung dan bunuh semua penjajah di Lautan Bintang ini, bagaimana? Pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei, ingin mencoba, dan bertanya. Bagus. Ye Yunfei mengangguk. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melepaskan lebih dari selusin kapal perang. Satu demi satu, sisa-sisa perang keluar dari kapal perang dan bergabung ke dalam tubuh Ye Yunfei. Memanggil, klon darah keluar dari tubuh Ye Yunfei dan berdiri di sampingnya. Lakukan. Pria tua berbaju abu-abu itu memimpin dan bergegas maju. Suara mendesing. Ye Yunfei dan klon darah juga bergegas maju. Segera, suara pertempuran sengit bergema di Yuexiu Xinghai. Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu, dan klon darah mendorong semua jalan, membunuh semua penyusup yang mereka temui. Klon darah terus meminum darah para penyerbu itu, dan kekuatannya terus meningkat. Kamu mengejar kematian. Tidak lama kemudian, 6 master di alam Tao muncul dan mengepung mereka dengan amarah. Benar saja, ada 4 Taois tahap awal, 1 Taois tahap menengah, dan 1 Taois tahap akhir. Dentang, Ye Yunfei memadatkan pisau waktu, mengubahnya menjadi pisau panjang berwarna putih, memegangnya di tangannya, dan bergegas keluar dalam 1 langkah. Itu kamu. Keenam guru Tao akhirnya mengenali Ye Yunfei dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ya, ini aku, pamanmu. Pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei berteriak keras, mengangkat pisau di tangannya dan menjatuhkannya, membuat 2 letusan, memenggal 2 orang berturut-turut. Berjalan, guru pada tahap akhir Taoisme adalah seorang lelaki tua pendek dan gemuk. Melihat situasinya tidak baik, dia berbalik dan pergi. 2 master Tao lainnya juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengejar di belakang salah satu dari mereka dalam 1 langkah, dan menebas, membekukan waktu sehingga orang itu tidak bisa bergerak sama sekali. Engah, guru Tao lainnya telah jatuh. Pencuri yang memprovokasi kekacauan, matilah. Pria tua berpakaian abu-abu itu telah menyusul tuannya di tahap akhir Taoisme, dan mereka bertarung bersama. Klon darah juga menyusul seorang master yang telah memasuki tahap awal Taoisme, dan mereka bertarung bersama. Setelah Ye Yunfei membunuh orang ketiga, dalam sekejap, dia berteleportasi ke belakang master tahap awal yang bertarung sengit dengan klon darah, mengangkat pisaunya dan memotong kepalanya menjadi 2. Kemudian, Ye Yunfei berbalik dan bergegas menuju master tahap akhir yang bertarung sengit dengan pria tua berpakaian abu-abu itu.
Dengan upaya bersama Ye Yunfei dan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dia memenggal kepala master tahap akhir itu dalam waktu kurang dari 5 gerakan. Kekuatan tempur pria tua berpakaian abu-abu itu sudah lebih kuat dari Tao tahap akhir ini, dan dengan Ye Yunfei menambahkan, secara alami mudah untuk menang. Selanjutnya, Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu dan klon darah menyapu seluruh Yuexiu Xinghai, dan memusnahkan semua penyusup di Xinghai ini. Mereka yang ditangkap oleh penjajah juga dibebaskan. Kemudian, di bawah bimbingan pria kuat itu, Ye Yunfei menemukan kaki kanannya di sebuah planet di Yuexiu Xinghai. Dengan cara ini, semua tangan dan kaki orang kuat itu ditemukan. Sangat bagus. Temukan tubuh dan kepala saya lagi, dan tubuh saya dapat diatur ulang. Petik 2. Pria kuat itu sangat bersemangat. Ketika Ye Yunfei hendak mengeluarkan kapal terbang hijau dan hendak meninggalkan Laut Bintang kultivasi bulan ini, sejumlah besar prajurit di Lautan Bintang ini datang ke Ye Yunfei, dan semua berlutut di langit berbintang, menuntut untuk mengikuti Ye Yunfei. Ini situasi yang sama dengan Xiang Xinghai. Setelah ragu-ragu, Ye Yunfei akhirnya menerima orang Xinghai. Karena pria tua berpakaian abu-abu dan pria kuat terus membujuk Ye Yunfei untuk mengambil lebih banyak pasukan, dan kemudian menarik pasukan besar sebagai kekuatannya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei tinggal di Xiu Xinghai selama 2 hari bulan ini dan membuat beberapa pengaturan, hampir sama dengan Xiang Xinghai. Ye Yunfei pertama-tama memurnikan sekumpulan ramuan untuk membantu beberapa master di galaksi menyembuhkan dan pulih dari luka mereka, karena perang sebelumnya, banyak master di galaksi terluka. Kemudian Ye Yunfei memurnikan kumpulan obat mujarab lain untuk membantu para master ini menerobos, sehingga Xinghai ini memiliki satu lagi master Tao dan lusinan master pengumpul bintang. Kemudian, Ye Yunfei mengajari prajurit Laut Bintang ke formasi pertempuran iblis surgawi. Pada akhirnya, Ye Yunfei memilih planet dengan aura paling banyak di Lautan Bintang ini, dan mendirikan markas dengan pertahanan yang kuat. Segera kirim seseorang ke Xiang Xinghai untuk menghubungi mereka. Xiang Xinghai sudah menjadi cabang dari istana King Yun kami. Petik 2. Sebelum pergi, Ye Yunfei berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih. Tuan Istana Ye, jangan khawatir, aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Pria tua berambut putih itu berkata, dia adalah pemimpin Lautan Bintang ini. Setelah meninggalkan Yuexiu Xinghai, di bawah bimbingan orang kuat, Ye Yunfei menemukan 2 bagian tubuhnya di 2 Xinghai yang berbeda. Sekarang, hanya kepalaku dan senjataku yang tersisa, dan aku bisa memulihkan kekuatanku. Pria kuat itu berkata dengan bersemangat. Salah satu arah dari gosip bawaan, di mana kamu menyimpan senjatamu? Tanya Ye Yunfei. Bab 1230. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei mengendarai pesawat ruang angkasa ke Lautan Bintang bernama Doujiao Xinghai. Ye Yunfei menemukan bahwa belum ada penyusup di Lautan Bintang ini. Namun, ada pasukan patroli di mana-mana di Lautan Bintang, dan pertahanannya sangat ketat. Begitu kapal terbang Ye Yunfei memasuki Xinghai, dia bertemu dengan beberapa pasukan patroli, yang bergegas menuju kapal terbang hijau, ingin menginterogasinya. Namun, kecepatan kapal terbang hijau itu terlalu cepat, Ye Yunfei mempercepat kapal terbang itu seketika, dan pasukan patroli itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kepalaku tersembunyi di Starfield Suantian dari Laut Bintang Doujiao, ke arah itu. Kata orang kuat itu, Ye Yunfei mengendarai kapal terbang menuju Suantian Starfield. Setelah setengah jam, akhirnya datang ke Suantian Starfield. Ini adalah medan bintang terkuat di Laut Bintang Doujiao. Di bidang bintang, total ada 7 planet. Susunan 7 planet ini sebenarnya menyiratkan misteri, seperti pembentukan biduk yang tercatat dalam buku fisiognomi kuno. Berdiri di langit berbintang yang jauh, Ye Yunfei melihat 7 planet, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Isi fisiognomi sangat luas dan mendalam, dan tidak terbatas pada sebidang tanah atau planet, tetapi juga dapat diterapkan pada langit berbintang. Dalam buku-buku geologi kuno yang diajarkan kepada Ye Yunfei oleh guru bumi di makam pemakaman, tercatat bahwa ada banyak formasi langit berbintang yang menggunakan kombinasi beberapa planet untuk bergema satu sama lain di langit berbintang, atau menggunakan tren umum dari langit berbintang untuk mengaturnya. Kepalaku tersembunyi di planet bernama Bintang Tiansu. Pria kuat itu muncul di samping Ye Yunfei, menunjuk ke salah satu planet dan berkata, "Oke, ayo cari kepalamu sekarang."
Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mendarat di bintang Tiansu. Ini adalah planet yang relatif besar dengan aura yang kuat, dan ada raungan samar dari hukum Dao yang tak terlihat. Siapa kamu? Saat Ye Yunfei mendarat di bintang Tiansu, lebih dari selusin sosok cepat datang dari jauh dan berhenti di depan Ye Yunfei. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua di Xingyi, yang memandang Ye Yunfei dengan cermat. Saya datang ke Tiansu Star untuk mendapatkan sesuatu, lalu saya akan pergi. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Sekarang adalah periode yang luar biasa ketika seluruh alam semesta berada dalam kekacauan, jadi Ye Yunfei memahami perilaku investigasi orang-orang ini. Siapa kamu? Dari mana asalnya? Petik 2. Orang tua di Xingyi memandang Ye Yunfei dengan waspada. Namaku Ye Yunfei, dari Istana Qingyun. Ye Yunfei menjawab langsung. Dengan kekuatan dan sarana Ye Yunfei saat ini, apalagi lautan bintang biasa, Ye Yunfei berani menembus bahkan 3 lautan bintang pusat. Oleh karena itu, tidak perlu menyembunyikan identitas Anda sama sekali. Kamu Yunfei, Istana Qingyun. Petik 2. Orang tua di Xingyi terkejut ketika mendengar ini. Di alam Changhuang, Istana Ye Yunfei dan Qingyun sudah terkenal. Secara khusus, kemunculan tiba-tiba seorang guru misterius di Istana Qingyun, memenggal 20 guru Tao dalam satu pertempuran bahkan lebih mengejutkan seluruh alam semesta. Namun, selama periode waktu ini, Ye Yunfei memenggal dan membunuh lusinan guru Tao dari separuh alam Changhuang lainnya, tetapi para pejuang di alam ini tidak mengetahuinya sama sekali. Oleh karena itu, para pejuang di dunia ini tidak tahu bahwa Ye Yunfei sendiri memiliki sarana untuk membunuh Tuan yang telah memasuki alam Dao. Ternyata itu adalah Tuan Istana Ye. Saya tidak tahu apa tujuan Palace. Master Ye datang ke bintang Tiansu kita. Petik 2. Pria tua berbaju biru itu bertanya. Ambil sesuatu. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Oh, saya tidak tahu apa yang disukai Tuan Ye di bintang Tiansu kita. Petik 2. Pria tua berbaju biru itu bertanya lagi. Oke, aku akan mengambil barang-barangku dan pergi. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, sosoknya berkedip, dan dia naik ke udara, menuju ke satu arah. Dalam keadaan normal, bahkan jika prajurit biasa datang, jika itu bukan penyusup, dia tidak akan diinterogasi seperti ini. Mendengus, rak yang begitu besar, jika itu di markas Qingyun Palace, saya pasti tidak akan berani main-main dengan Anda. Tetapi ketika kita sampai di bintang Tiansu kita, naga itu harus melilit dan harimau itu harus merangkak. Petik 2. Orang tua di Xingyi melihat Ye Yunfei pergi, dengan kemarahan di matanya, dan berkata sambil mencibir. Awasi dia, saya akan melapor ke gurumu. Petik 2. Pria tua di Xingyi berbisik kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Oke, aku akan membawa seseorang untuk mengawasinya segera. Pria paruh baya itu mengangguk. Sesaat kemudian, di bawah instruksi orang kuat itu, Ye Yunfei datang ke sebuah gunung yang tinggi. Puncak gunung ini menjulang lurus ke langit, dan bagian atas puncak gunung dikelilingi oleh awan putih, dan auranya berubah menjadi kabut, seperti tempat tinggal di Gunung Suci. Kepalaku disembunyikan di tebing dekat puncak gunung ini, di gua setengah berdinding. Pria kuat itu menunjuk ke gunung di depan dan berkata, Ye Yunfei melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria kuat itu, dan benar saja, ada tebing di sisi puncak, dan ada pintu masuk gua di tebing itu. Kepalamu pasti tersembunyi di dalam gosip bawaan, kata Ye Yunfei. Ya, pria kuat itu mengangguk, memanggil. Dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia datang ke gua di tebing. Udara dingin yang menggigit menyembur keluar dari gua. Ada sejumlah besar miriat ais di gua ini, yang sangat dingin. Prajurit yang tidak kuat memasuki gua ini akan dengan mudah dibekukan menjadi patung es. Saat itu, saya menyegel kepala saya dalam sepotong es hitam. Petik 2. Pria kuat itu berkata, masuk dan lihat. Dengan sekejap, Ye Yunfei memasuki gua. Tidak lama setelah Ye Yunfei memasuki gua, sosok tajam tiba-tiba muncul di langit yang jauh, terbang menuju arah gunung. Segera, sejumlah besar orang tiba dan mengepung gunung. Kamu Yunfei benar-benar masuk ke gua es Mojue, apakah dia mencari kematian? Salah satu lelaki tua menatap gua di tebing dan tidak bisa menahan cemberut. Gua di tebing ini terlihat biasa saja, tetapi terkenal di bintang Tiansu. Dikatakan bahwa master tahap akhir dari Stargate Ring Realm pernah masuk ke dalamnya, ingin melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi segera menghilang dan tidak pernah keluar lagi. Kemudian,
Master lain pada tahap awal Dao Realm menerobos masuk, tetapi setelah jarak tertentu, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Menurut Master di tahap awal alam Dao, ada bahaya besar di gua es ajaib ini, bahkan seorang Master di tahap akhir alam Dao akan terancam jatuh jika dia pecah ke dasar. Maka sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani membobol gua es ajaib ini. Teman-teman, kami akan menunggu di sini. Jika Ye Yunfei keluar, kita akan bertarung, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Petik 2. Seorang pria tua berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki gua dan berjalan menuruni tangga batu. Udara dingin yang mengepul terus mengalir keluar dari kedalaman gua, dan dinding batu di kedua sisinya tertutup lapisan es yang tebal. Es memiliki perasaan yang familiar. Mungkinkah Anda bertemu seorang kenalan? Petik 2. Ye Yunfei melihat lapisan es di dinding batu di kedua sisi, berpikir sendiri. Gua es ini sangat berbahaya, bagaimana kamu menyembunyikan kepalamu di gua es ini saat itu? Apakah kamu tidak takut mati? Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba bertanya pada pria kuat itu. Ketika saya datang ke bintang Tiansu ini, sejumlah besar musuh menemukan jejak saya dan mengejar saya. Situasi saat itu sangat berbahaya, dan saya hampir putus asa. Saya menemukan bahwa gua es Mojue ini sangat berbahaya, jadi saya buru-buru masuk ke dalamnya. Kemudian, setelah saya bersembunyi di gua es ajaib ini selama beberapa tahun, saya meninggalkan kepala saya di sini dan membiarkan bagian tubuh saya yang lain pergi. Petik 2. Pria kuat itu berkata, apa kepalaku tidak apa-apa? Jika sesuatu terjadi pada kepala, saya tidak akan bisa menyatukan seluruh tubuh. Petik 2. Pria kuat itu tiba-tiba menjadi khawatir. Kita akan segera mengetahuinya. Semoga kepalamu baik-baik saja. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Bersambung.